Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menerangkan tentang zakat perdagangan. Yang pertama oleh saya, Aflanur Furqon, mengenai definisi zakat perdagangan. Zakat sendiri adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam yang mengandung arti membersihkan. Zakat perdagangan atau perniagaan dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijaroh, yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Salah satu dalil Al-Qur'annya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya, infakkanlah di sini maksudnya yaitu zakatkanlah, dan yang dimaksud hasil usaha kalian, hasil usahamu yaitu perdagangan. Untuk dalil hadisnya yaitu seperti an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi adali tamratin min kasbin tayyibin wa la yuqbalullahu illa tayyib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah dengan ukuran seharga sebutir kurma dari hasil usahanya yang baik halal, Allah tidak menerima sedekah kecuali dari hasil usaha yang baik. Untuk hukum zakat perdagangan, mayoritas ulama berpendapat bahwa barang-barang perniagaan itu wajib dizakati, sebagaimana sabda Nabi, fil ibli sodaqatuha, wa fil baqari sodaqatuha, wa fil ghanami sodaqatuha, wa fil barri sodaqatuha. Pada unta ada zakatnya, pada sapi ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, dan pada kain pun ada zakatnya. Sahih Bukhari Muslim. Jadi zakat perdagangan itu zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan aset yang diperdagangkan. Wajib dikeluarkan zakat tersebut jika kita memiliki harta perdagangan selama 1 tahun hijriah dengan niat untuk diperjualbelikan. Harta perdagangan dikalkulasi di akhir tahun dengan mata uang yang digunakan untuk membeli modal pertama. Yang zakat yang dikeluarkan itu diambil dari nilai barang tersebut. Nilai besaran yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Dalam hal ini jumlah zakat yang dikeluarkan sama seperti zakat emas dan perak. Misalnya saja, total akhir kalkulasi nilai barang dagangan tersebut 100 juta, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 juta, 2.500.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, secara singkat, kewajiban zakat perniagaan atau perdagangan itu ketika hartanya telah mencapai 1 nisab karena mencapai haul. Nisab zakat dagang sama dengan nisab naqdain atau emas perak, yaitu 85 gram emas. Dan haul dalam zakat perdagangan itu dihitung mulai dari awal seseorang melaksanakan jual beli yang dia perdagangkan. Semisal seseorang mulai membuka tokonya tanggal 1 Sya'ban 1443, maka jatuh tempo akhir tahun yang harus dia keluarkan zakatnya pada tanggal 1 Sya'ban 1444. Kemudian ada syarat-syarat yang menetapkan zakat perdagangan ini menjadi wajib. Yang pertama adalah kepemilikan harta ditransaksikan melalui cara penukaran barang. Yang kedua, disertai dengan niat berdagang. Yang ketiga, tidak ditujukan untuk disimpan atau diambil manfaatnya untuk diri sendiri. Yang keempat, telah melewati 1 tahun atau 1 haul. Yang kelima, tidak dijadikan emas dan perak secara keseluruhan, karena ketika harta dagangan dirupakan emas perak, maka nantinya emas perak itu akan dizakati
sendiri dalam bentuk naqdain, bukan dalam bentuk zakat tijaroh. Yang keenam, syaratnya adalah mencapai 1 nisab. Paham sampai sini? Kemudian selanjutnya kalkulasi atau penghitungan zakat tijaroh. Sebentar. Misal saya beri contoh ya. Ada rumus zakat tijaroh adalah modal ditambah keuntungan bersih ditambah piutang dikurangi hutang dikali 2,5%. Nilai yang muncul itulah kemudian yang kita keluarkan untuk berzakat. Semisal sekarang pada tanggal 1 Sya'ban 1443 Pak Najib membuka toko sepeda dengan modal awal 80 juta. Setiap bulan ia selalu mendapatkan keuntungan katakanlah 4 juta. Berdasarkan ilustrasi ini, bila waktu mulai usaha, nilai emas pada waktu itu 1 gramnya 900.000, maka 85 gram kali 900.000 muncul 76.500.000. Jika pada waktu jatuh tempo zakat yaitu 1 Sya'ban 1444 telah melewati 1 tahun dan total aset yang dimiliki Pak Najib telah mencapai 1 nisab, yaitu tadi 80 juta, telah mencapai 1 nisab melebihi 76.500, 80 juta modal awal ditambah hasil laba selama 1 tahun yaitu 4 juta kali 12 muncul nilai 48 juta. 80 juta ditambah 48 juta hasilnya 128 juta. 128 juta ini dikali 2,5% muncul nilai 3,2 juta rupiah. Itulah yang wajib dikeluarkan oleh Pak Najib sebagai zakat tijaroh. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sini saya akan menjelaskan tentang hukum menggabungkan laba, pertumbuhan, dan harta selain perdagangan kepada harta pokok. Di dalam zakat perdagangan itu ada istilah zakat harta mustafad atau al-mal al-mustafad, yakni al-mal al-mustafad ini maksudnya ialah segala harta benda yang didapatkan oleh seorang mukallaf di pertengahan tahun, baik itu berupa emas dan perak ataupun uang, tanah, hewan, ternak, atau segala jenis harta yang didapatkan dengan cara-cara yang disyariatkan, seperti pemasukan rutin dari upah atau gaji, bonus-bonus pemberian, laba perniagaan, atau dari harta warisan. Nah, jika telah mencapai nisabnya, maka seluruh harta-harta ini wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, misalnya harta yang didapatkan ini berasal dari pertumbuhan harta yang wajib dizakati, misalnya dari laba perniagaan atau peternakan yang beranak pinak. Maka harta yang didapatkan ini yang berupa laba perniagaan, laba atau keuntungan dari perniagaan dan anak hewan ternak ini digabungkan dengan sumbernya, yaitu laba ini atau keuntungan ini digabungkan dengan modal, kemudian anak hewan tadi digabungkan juga dengan induknya. Nah, sehingga ketika tiba waktu setahun atau sampai 1 haul, maka seluruhnya itu dihitung menjadi 1, lalu dikeluarkan zakatnya. Kemudian, jika harta yang didapatkan di pertengahan tahun ini banyak,
sehingga mencapai 1 nisab dan tidak berasal dari harta yang wajib dizakati, akan tetapi berasal dari sumber lain atau tersendiri, maka baru wajib dizakati jika telah berjalan waktu setahun. Jadi dizakatnya setelah berjalan 1 tahun. Nah, sebagaimana seorang menjual tanah atau mobil dengan harga yang besar mencapai 1 nisab pada bulan Ramadan tahun 1438 Hijriah misalnya, maka dia mengeluarkan zakatnya itu pada tahun 1439 Hijriah Ramadannya, dengan catatan jumlah 1 nisab itu utuh selama setahun itu berjalan. Sebagai hal ini berdasarkan prinsip haul sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya la zakata fi malimri'in hatta yahula alaihil haul, yang artinya tidak ada zakat dalam harta seseorang sampai datang waktu 1 tahun padanya. Nah, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, di sini harta yang didapatkan atau yang tadi disebutkan sebagai al-mal al-mustafad itu kapanpun diperoleh dan meski tidak bersumber atau bukan buah dari harta yang wajib dizakati, maka bisa digabungkan secara langsung dengan harta yang wajib dizakati ketika harta yang wajib dizakati telah mencapai 1 nisab dan telah tiba waktu setahun. Harta yang didapatkan dan mencapai 1 nisab wajib dikeluarkan zakatnya ketika itu juga. Semisal seseorang yang mendapatkan bonus besar dari perusahaan, mendapat hadiah besar, atau baru saja menjual tanah, rumah, atau aset-aset seperti mobil, kendaraan, dan lain-lainnya, maka saat itu juga untuk tahun itu dia harus membayar zakatnya. Nah, pendapat ini didasarkan kepada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang bunyinya yuzakkihi hina yastafiduhu, yang artinya ia menzakatinya pada saat mendapatkannya. Kemudian zakat syirkah mudharabah. Di dalam perdagangan ada perdagangan yang menggunakan akad mudharabah, yakni akad bagi hasil. Mudharabah ini juga dikenal dengan qirat, di mana seorang pemilik harta mempekerjakan atau menyerahkan hartanya kepada amil atau pekerja untuk dikerjakan sehingga mendapatkan keuntungan, kemudian di akhirnya nanti dibagi hasil keuntungannya sesuai kesepakatan dengan pemilik harta. Nah, dalam akad ini juga terdapat zakatnya. Berikut beberapa pendapat imam mengenai zakat dalam akad mudharabah. Yang pertama, menurut Abu Hanifah, masing-masing dari pemilik harta maupun pekerja itu menzakatkan sesuai dengan keuntungan atau bagiannya setiap tahun. Mereka tidak perlu menangguhkan sampai ada pemisahan atau pembagian untung dari mudharabah tersebut. Kemudian Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan bahwasanya pemilik harta itu menzakatkan modal dan keuntungan yang terjadi, sebab laba dagang mempunyai haul seperti pokok barang. Barang siapa menyerahkan kepada seseorang 1.000 sebagai mudharabah dengan syarat keuntungan antar keduanya separuh-separuh, lalu genap 1 tahun dan telah menjadi 3.000,
maka pemilik modal harus menzakatkan 2.000. Itu contohnya. Adapun pekerja itu tidak mempunyai kewajiban zakat pada bagiannya sampai terjadi pembagian keuntungan. Ini menurut Imam Ibnu Hambal. Haulnya dimulai penghitungan pada saat itu. Jadi setelah pembagian, baru saat itulah dimulai penghitungan satu haulnya. Kenapa? Sebab milik orang yang bekerja secara mudharabah tidak sempurna. Jadi kenapa haulnya dilakukan setelah pembagian? Karena pada saat itu syarat, sebagaimana kita ketahui, syarat dari zakat harta yang dizakatkan adalah milkut tam, yakni kesempurnaan seseorang dalam memiliki hartanya. Oleh karena pekerja tersebut tidak memiliki harta yang sempurna atau hartanya saat itu belum sempurna, maka dia mengeluarkan zakatnya setelah pembagian dan haulnya dihitung mulai pada saat itu. Setelah setahun baru dia mengeluarkan zakatnya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, pemilik harta harus menzakatkan modal dan bagian keuntungannya, sebab dia adalah pemilik modal atau sahamnya. Menurut mazhab Syafi'i, pekerja harus menzakatkan bagian keuntungannya, sebab dia mungkin saja sampai kepada itu kapan saja dia ingin pembagian. Maka ini mirip dengan utang yang jatuh tempo yang menjadi tanggungan orang yang mampu membayarnya. Penghitungan haul untuk bagiannya dimulai semenjak ada keuntungan. Pekerja tidak harus mengeluarkan zakat sebelum pembagian berdasarkan mazhab. Ini kurang lebih sama dengan pendapat Imam Ibnu Hambal. Nah, kemudian pendapat yang terakhir ialah pendapat Malikiyah, yang mana Imam Malik mengatakan jika harta kerjasama itu ada di negeri pemilik harta meskipun secara hukum, yakni keadaannya diketahui meskipun tidak ada di hadapan, maka wajib atas pemilik harta itu menzakatinya dalam bentuk zakat pemutaran harta. Artinya, dia menaksir nilai modal dan keuntungan yang ada padanya setiap tahun, menzakatkan modal dan bagian keuntungannya sebelum perhitungan dan pembagian menurut pendapat yang tampak dalam mazhab. Namun pendapat yang bisa dipegangi adalah bahwasannya bagian itu tidak bisa dizakatkan kecuali setelah dibagi. Pada saat itu, dia menzakatkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga jika harta itu hilang, sementara tidak diketahui keadaannya apakah masih atau rusak untung atau rugi, maka dia menzakatinya untuk tahun-tahun yang lalu. Adapun pekerja, maka ia menzakati bagian keuntungannya setelah pembagian untuk 1 tahun saja. Pemilik harta menzakatkan modal dan keuntungan sahamnya. Pekerja menzakatkan bagian keuntungannya sesuai dengan keterangan pada para fuqaha yang memiliki pendapat masing-masing pada zakat syirkah mudharabah. Demikian penjelasan dari kami. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.